warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang buat Tribuners dimanapun Anda berada. Jumpa lagi bersama saya Fiorena Jiretno dalam program kita hari ini Bincang Komunitas edisi Jumat 12 Desember 2025. Tentunya tak henti-hentinya Vio sampaikan juga dan juga ucapkan salam sehat dan juga salam bahagia untuk kita semua. Nah, di sore hari ini tentunya yang menjadi spesial juga karena kita akan membahas sebuah kisah inspiratif ya yang datangnya dari kemudian Kepulauan Spermonde yang ada di Sulawesi Selatan. Tentunya ada kemudian kolaborasi yang dilakukan ataupun juga yang dijalankan, ada sebuah program dengan tajuk Proteksi Gama. Nantinya akan kita kemudian ulik juga lebih dalam bersama narasumber kita di siang hari ini. Tentunya ada dua narasumber yang akan menemani Vio berbincang beberapa menit ke depan dengan kemudian tajuk kita di siang hari ini, Inovasi Nelayan Makassar Menjaga Ekosistem dan juga Ekonomi. Bersama narasumber kita ada Kak Nirwan Desi Bali selaku Direktur Eksekutif Yayasan Konservasi Laut Indonesia atau YKL Indonesia. Kemudian ada juga Kak Alif Fahrul Rasi yang kemudian disapa dengan Kak Fahri selaku Program Manajer Yayasan Konservasi Laut YKL Indonesia. Izinkan Vio menyapa para narasumber kita di siang hari ini. Selamat siang Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Selamat siang. Gimana kabarnya Kak? Alhamdulillah baik. Oke, semangat di siang hari ini Kak, gimana? Semangat. Semangat ya. Kabar sehat? Sehat. Alhamdulillah. Semoga Tribuners juga sehat. Betul, mungkin ada sepatah dua kata gitu yang kemudian mau disampaikan dulu dari Kak Nirwan gitu kepada para Tribuners yang sedang menyaksikan kita, silakan Kak. Oke, baik para Tribuners, hari ini saya Nirwan bersama Fahri akan berbagi cerita dari pulau terdepan di Kota Makassar, tepatnya di Pulau Langkai dan Pulau Lanjukang. Ceritanya yang menginspirasi. Semoga ini bisa memberikan pembelajaran bagi kita semua. Oke, ya nanti akan kita kulik juga bagaimana kemudian peran dari kakak-kakak sekalian yang kemudian mewakili Yayasan Konservasi Laut Indonesia yang ada di Makassar, begitu ya sebutannya. Oke, baik. Dan kemudian di samping kanan juga ada Kak Fahri. Ada sepatah dua kata mungkin Kak untuk menyapa Tribuners di siang hari ini, silakan. Baik. Jadi sama yang disebut tadi Kak Irwan, kami di Langkai Lanjukang sudah sekitar 2021 kami di sana bersama masyarakat tentunya, dengan pulau-pulau yang indah. Ya, begitu kalau indah. kata, yang pasir putih ya. Teman-teman Tribuners kalau mau datang ke sana nanti bisa kontak dua-duanya ya. Oke, baik. Nah, sebelum kita membahas kemudian program begitu, dari program sebutannya adalah Proteksi Gama gitu ya. Nanti akan kita ulik juga. Ini Proteksi Gama bagi Tribuners ketahui adalah program penguatan ekonomi dan konservasi gurita berbasis masyarakat. Menjadi pertanyaan besar kemudian kenapa harus gurita, tapi sebelum sampai sana, saya kemudian mau mendalami juga dari sosok-sosok yang kemudian hadir bersama Vio nih. Hari ini ada Kak Nirwan. Mungkin boleh disampaikan bagi sebagian Tribuners ataupun juga masih beberapa orang yang mengetahui YKL ini hadir kemudian di tahun 1997 secara resmi gitu ya, pada tanggal 27 Januari kalau nggak salah. Pokoknya bulan Januari 1997. Nah, kemudian dari Kak Nirwan sendiri bergabung ke YKL itu sejak kapan dan kemudian bagaimana ceritanya mungkin di baliknya? Oke, baik. Baik Tribuners, Yayasan Konservasi Laut Indonesia atau biasa disingkat YKL Indonesia adalah sebuah lembaga non pemerintah atau biasa disebut organisasi non pemerintah. Ada juga menyebutnya NGO. Lembaga kami ini memang memfokuskan diri pada isu pesisir laut dan pulau-pulau kecil. Nah, kami berdiri di Kota Makassar pada tahun 1997 seperti yang disampaikan tadi, tepatnya di tanggal 23 Januari. 23, berarti sudah 28 tahun. Secara umum, YKL punya 5 program utama, ada konservasi dan rehabilitasi, ada pemberdayaan ekonomi masyarakat, ada pendidikan lingkungan hidup, ada penerapan teknologi alternatif ramah lingkungan, dan yang terakhir adalah advokasi kebijakan. Jadi itu 5 program utama YKL. Kalau secara pribadi, saya memang sejak mahasiswa, karena saya adalah mahasiswa ilmu kelautan, ya tertarik dengan laut dan selalu rindu untuk menyelam, untuk melihat bersama, berenang dan menyelam bersama penyu. Itu yang mengantarkan saya untuk tergabung dengan YKL di tahun 2017 hingga saat ini. Saya kira itu secara gambaran. Secara umum juga YKL, walaupun kantornya di Kota Makassar, fokus kerja kami itu namanya di kawasan ekoregion Walase. Kawasan ekoregion Walase itu adalah sebuah kawasan yang
sangat spesifik, spesies-spesiesnya unik di sana. Itu tepatnya di Pulau Sulawesi, Nusa Tenggara sampai ke daerah Maluku. Untuk saat ini program kami banyak di Sulawesi Selatan untuk sementara ya, di Sulawesi Selatan dan di Sulawesi Tengah. Oke, jadi di Kota Makassar khususnya di Sulawesi Selatan ini, Sulawesi Selatan khususnya Kota Makassar, 5 program dari EKL ini memang kemudian rutin dilaksanakan secara keseluruhan atau mungkin hanya beberapa program saja terlebih dahulu? Untuk saat ini ada beberapa, itu Sudah kan tadi gitu ya? fokusnya ada Oke. 5 fokus program, tapi di Makassar ini dan di Sulawesi Selatan kami bekerja di Makassar, Kabupaten Pangkep, dan Kabupaten Takalar. Oh, Takalar. Jadi ada banyak kegiatan juga, baik untuk yang bersama anak muda, bapak-bapak nelayan, ibu-ibu nelayan, maupun para pihak lainnya. Pokoknya banyak aktivitas yang kemudian juga meliputi dari apa yang kemudian menjadi visi misi dari YKL itu sendiri. Betul. Gitu ya. Oke. Kalau dari Kak Fahri sendiri mungkin untuk bergabung ke YKL Indonesia khususnya yang ada di Kota Makassar itu sejak tahun berapa? Apakah seangkatan juga atau gimana nih ceritanya? Apakah ada perbedaan mungkin? Silakan. Oh, saya beda sih sebenarnya. Dia lebih senior, lebih tua. Saya lebih muda. Saya masih baru 2019 kayak masuk di YKL Indonesia. Sama juga karena saya basicnya di Basicnya, kelautan, lalu kemudian lanjut ke manajemen lingkungan. Jadi memang interestnya laut, interestnya lingkungan cukup tepat lah kalau saya di YKL Indonesia. Dan karena selain senang lautnya, saya juga senang dengan bertemu dengan masyarakat pulau-pulau kecil. Oke, saling berbagi energi positif gitu ya ketika ke pulau-pulau. Nah, berbicara tentang pulau, mungkin boleh dibantu dari Kak Fahri atau juga Kak Nirwan gitu ya, menyoal pulau yang ada di Kota Makassar khususnya. Kepulauan Spermonde itu meliputi pulau-pulau apa saja sih? Mungkin boleh disebutkan nih. Kalau Spermonde itu apa ya, cukup luas sebenarnya. Dia ada sekitar 120-an pulau, melingkupi dari Takalar, Makassar, Pangkep hingga baru juga ada beberapa pulau. Nah, itu khusus di Makassar ada 12 pulau. 2 pulau yang kami, 3 pulau sebenarnya, ada di Langkai dan Lanjukang. Langkai Lanjukang ini adalah pulau terdepan kalau dibilang Nirwan tadi, terdepan dari Kota Makassar. Kemudian program kami juga ada di Pulau Bonetambu. Pulau Bonetambu. Nah, kemudian kenapa memilih 3 fokus ini saja, Kak? Kalau tadi mungkin Langkai dan Lanjukang ada yang paling terdepan gitu ya. Nah, kalau Bonetambu sendiri apa kemudian ada spesifikasi tertentu yang kemudian sehingga terpilih menjadi fokusnya juga? Kalau di awal kami kan di Pulau Langkai dan Lanjukang saja sebenarnya. Itu terjauh, bukan terdepan. Karena maksudnya terdepan ini paling jauh dari Kota Makassar atau dari Kota Makassar paling depan secara administrasi wilayah lokasinya. Paham. Nah, jadi kenapa Pulau Bonetambu juga? Jadi di Kota Makassar itu kami kan di proteksi kami ini kan lebih cenderung kepada nelayan-nelayan gurita sebenarnya. Dan di Pulau Bonetambu itu salah satu dari pencari gurita awal-awal di Kota Makassar. Dan banyak pembelajaran dari Langkai Lanjukang yang cara nangkapnya orang Bonetambu itu mereka belajar dari Bonetambu. Gitu. Jadi di awal kami Langkai Lanjukang secara program, tapi kemudian menjadi direplikasi kembali ke Bonetambu. Oke, baik. Ini kan sudah mengarah pada kemudian fokus dan juga program dari Proteksi Gama. Tapi belum sampai sana, Kak. Ini menjadi Direktur Eksekutif Yayasan Konservasi Laut sendiri. Kemudian apakah terpilih secara aklamasi atau gimana nih proses dibaliknya? Kalau kami di lembaga kami untuk pengurus ya, direktur. Iya, strukturnya gitu, kepengurusannya gimana? Ya, strukturnya kan kami punya namanya Dewan Pembina, ada Dewan Pengawas. Nah, di bawahnya itu ada Badan Pengurus Harian. Di Badan Pengurus Harian inilah dipilih secara musyawarah. Kita sangat kekeluargaan, walaupun semuanya hak prerogatif di Dewan Pembina, tapi kita secara kekeluargaan, secara musyawarah untuk memilih. Di tahun 2019, kita pemilihannya cukup secara kekeluargaan ya, kita bagaimana dan sederhana dan untuk kita menentukan pengurus. Nah, secara umum juga kita berdiskusi soal kalau di susunan struktur pengurus ya,
Karena di awal kami sebenarnya cuma ada 6 untuk yang pengurus yayasan itu ada 6 orang, tapi untuk di program untuk sementara saat ini lebih dari 15 orang ya. Oke, yang terlibat gitu ya? Terlibat langsung di program. Termasuk salah satunya adalah program manajernya itu sendiri gitu. Oke, kalau dari Kak Fahri sendiri itu gimana kemudian bisa tertunjuk menjadi manajer program gitu? Saya ya lagi-lagi musyawarah, kekeluargaan secara sederhana gitu ya. Oke. Cukup sekian. Oke, kalau gitu kita langsung masuk ke pertanyaan selanjutnya. Apakah harus kemudian dari yang punya basic ilmu kelautan saja untuk bisa bergabung ke YKL, atau mungkin boleh juga yang disiplin ilmu lain nih, Kak? Oh, kalau di YKL tidak mesti ini ya, bahwa alumni kelautan atau alumni perikanan, semua sangat terbuka. Mau yang komunikasi, mau yang ekonomi, mau yang teknik, itu semua YKL itu sangat terbuka. Terkait itu, karena bekerja di pesisir laut dan pulau-pulau kecil itu sangat banyak tantangannya, berbeda dengan wilayah daratan. Jadi mahasiswa kesehatan sangat dibutuhkan karena contoh di beberapa hampir seluruh pulau di Kepulauan Spermonde yang agak jauh dari daratan utama kota Makassar, Panggep itu rata-rata tidak memiliki puskesmas, sekolah sangat terbatas. Di Lanjungan contohnya itu tidak ada sekolah. Jadi tenaga mahasiswa pendidikan, mahasiswa apapun bisa terlibat di sana karena banyak kegiatan-kegiatan advokasi, termasuk sebenarnya karena masif perusakan di wilayah pesisir dan laut, perlu juga kampanye yang masif dilakukan. Nah, itu kami bukan ahlinya. Kami selalu sampaikan bahwa ahlinya soal komunikasi ya mahasiswa komunikasi, alumni komunikasi contohnya. Berbicara ekonomi, ekonomi masyarakat yang paling paham pasti alumni ekonomi. Begitu sih. Jadi kami sangat terbuka dan selalu berkolaborasi ya. Sampai tahun 2020 kami sudah mencatat berkolaborasi lebih dari 200 lembaga khusus untuk di Kota Makassar untuk melaksanakan kegiatan bersama-sama. Bahkan ada komunitas keagamaan, pendidikan, kesehatan, semua kita libatkan. Oke, berarti tidak menutup diri lah dari YKL Indonesia yang ada di Makassar ini, karena juga membutuhkan support dari berbagai elemen juga. Nah, tentunya kalau untuk menjadi syarat untuk bergabungnya, atau ada persyarat mungkin yang boleh disebutkan? Kalau untuk syarat di program ya, kalau di program, aja. Biasanya kami membuka pengumuman secara langsung baik di media sosial maupun website. Ada juga jalur sebenarnya kayak dia beberapa tim kami tuh melalui magang biasanya. Mereka magang di YKL, setelah selesai kuliah dia lanjut. Kemudian ada juga dari jejaring-jejaring kolaborator sebenarnya. Nah, persyaratan semuanya tidak ada kayak syarat-syarat khusus ya. Lebih kepada kita mau bekerja bersama di lapangan ataupun di lapangan pulau ataupun di daratan, kita biasanya lihat apa sih yang intensi apa yang mau kita berikan sama-sama. Contohnya kayak komunikasi ya, atau ekonomi atau kesehatan, itu bisa terlibat di sana. Atau mungkin juga untuk mahasiswa hukum gitu ya, berbicara tentang legalnya gitu. Betul. Karena kan kalau berbicara tentang inovasi para nelayan gitu untuk menjaga ekosistem dan ekonomi, tentunya harus ada kemudian landasan hukum dan sebagainya gitu. Betul. Ya. Ada staf kami sebelumnya ya, untuk yang sekarang di periode sebelumnya ada 3 alumni hukum juga, karena ya kami juga advokasi kebijakan. Betul. Di tahun lalu kami dorong contohnya Ramperda mangrove, saat ini dorong juga Ramperda ekosistem terumbu karang, jadi ada juga legal. Jadi semua jurusan memang kita harus dilibatkan karena masing-masing semua ada ahlinya. Oke, berarti ini sudah berjalan juga, sebelumnya sudah ada di periode sebelumnya dan akan berlanjut juga untuk periode berikutnya gitu ya, untuk pendaftaran atau juga mungkin ini panggilan buat teman-teman untuk bisa bergabung ke YKL atau Yayasan Konservasi Laut Indonesia. Nah, kita masuk pada tema kita menyoal proteksi gamang. Ini tadi yang Vio sebutkan, mungkin ya secara garis besar Vio hanya bisa sebutkan bahwa merupakan kepanjangan dari program penguatan ekonomi dan konservasi gurita berbasis masyarakat. Tapi ya kalau berbicara tentang general saja, Vio kurang paham. Mungkin lebih detailnya akan disampaikan oleh Kak Nirwan atau juga Kak Fahri mungkin ya. Menyoal sebenarnya seperti apa program ini, terus apa yang menjadi tujuan dan juga dampak seperti apa yang diharapkan.
Silakan Kak. Saya. Program Bingung siapa manager, ya? soalnya program manager. Betul. Jadi Silakan Kak. saya menambahkan sedikit juga tadi soal bagaimana di YKL ya. Kadang kami di pulau, di masyarakat itu kadang kami menjadi dokter, kadang kami menjadi Dokter dadakan. dokter dadakan, Iya. tukang servis, kadang juga jadi apapun itu di masyarakat karena memang ada tantangan-tantangan tersendiri kalau di pulau-pulau Oke. kita. Nah, salah satunya adalah terutama di perekonomiannya mereka. Itu adalah apa namanya? Dampak dari ekosistemnya yang ada extractive fishing, kemudian ada tantangan-tantangan lain kayak perubahan iklim dan sebagainya. Itu masyarakat semakin kurang semakin jauh menangkap, semakin kurang biota yang ditangkapnya. Nah, pendekatan kami yang kami lakukan adalah kita sebenarnya ke sana tidak menjadi guru, tidak menjadi pengajar di sana, tapi lebih ke memfasilitasi. Jadi ada pembelajaran dari tempat lain. Pendekatan yang tadi kami sebut tadi itu, kadang kita menjadi apapun di masyarakat, Iya, multitasking gitu ya. multitasking sehingga masyarakat juga aware terhadap kedatangan kami di sana. Sejak 2021, terus terang kami baru masuk ke sana, tapi alhamdulillah diterima sama masyarakat. Nah, melihat kondisi tersebut tadi, kami dan masyarakat bersama-sama melihat apa namanya tata kelola di tempat lain sebenarnya juga. Kalau di Indonesia kan ada banyak, ada beberapa, misalnya SASI di Papua ada tata kelola lah yang begitu, yang masyarakat sendiri yang lakukan. Cuma pendekatannya pendekatan adat. Sementara di Makassar ini lebih ke masyarakat lokal, masyarakat yang di bawah kelurahan yang susah secara aturan sebenarnya, tapi mereka bisa belajar ke tempat lain, dan kembali ke pulaunya, membawa ilmu itu yang kemudian mereka inovasikan atau sesuaikan dengan lingkungannya sendiri. Mereka membuat sistem buka tutup namanya. Oke, mereka ini para nelayan. Para nelayan, Oke. masyarakat sendiri yang membuat tata kelola itu, bersepakat bersama-sama untuk membentuk wilayah yang ditutup sementara. Jadi tantangan-tantangan tadi ada apalagi namanya, ada kurangnya apa namanya biota yang atau gurita atau hasil tangkapan yang semakin berkurang, itu kemudian menjadi basicnya mereka untuk membuat tata kelolanya sistem buka tutup yang ditutup selama kurang lebih 3 bulan, setiap 3 bulan. Kemudian nanti dibuka, setelah 3 bulan itu dibuka, terus menangkap secara bersama-sama begitu. Gitu. Kenapa harus 3 bulan Kak? Dari segi mungkin ya secara ilmiah gitu, kenapa harus 3 bulan sistem buka tutupnya? Apakah kemudian biotanya kemudian akan hadir pada 3 bulan lamanya atau seperti apa? Ya, lagi-lagi kami ke sana sebenarnya tidak mengajar. Ya. Jadi pada saat itu kami panggil ahlinya, ada profesor di Universitas Hasanuddin. Itu profesor biologi gurita sebenarnya, datang ke pulau, diskusi lah dengan masyarakat bahwa oh ternyata gurita itu tumbuh lebih cepat, setiap bulannya dia bisa 2 kali lipat bertambah, lalu kemudian selama 3 bulan itu sudah bisa panen sebenarnya, sudah bisa dipanen guritanya, sehingga kesepakatan masyarakat yang dibangun berdasarkan ilmiah itu tadi, berdasarkan informasi dari profesor tadi, bahwa oh cukup 3 bulan kita coba tutup sementara. Oke, berarti ini kalau program yang dikatakan bukan mengajar gitu ya, tapi pendampingan. Pendampingan. Sebelum adanya program ini, bagaimana kehidupan dari para nelayan dan juga perekonomiannya, Kak? Ya itu yang saya bilang tadi, kan sebelum kita masuk sebenarnya kita memprofiling wilayahnya mereka. Mulai dari tata kelola penangkapannya, dari hasil tangkapannya, nilainya, berapa nilainya, sampai termasuk musim dan sebagainya. Kami menilai dari hasil profiling itu bahwa ternyata memang semakin kurang hasil tangkapannya mereka dibanding dulu, terutama juga karena adanya permintaan yang banyak dari
pasar. Dari gurita itu lebih ke ekspor sebenarnya. Dia permintaan pasar luar kebanyakan. Itu yang semakin besar juga, maka semakin gencar juga masyarakat untuk mencari, tapi kondisi di lapangan itu tidak seiring berjalan begitu, tidak yang satunya mau menangkap banyak, yang di ekosistemnya ini tidak banyak, sehingga memang seperti itu kondisinya. Dan bagaimana kemudian teman-teman dari YKL ini hadir untuk kemudian juga memberikan pemahaman, mungkin sharing-sharing gitu ya sebutannya, bahwa durasi yang sesuai adalah di bulan ini, atau juga mungkin mekanisme yang sesuai itu harusnya seperti ini. Itu bagaimana penerimaan dari para nelayan di sana? Ya, kalau dari pengaturan itu kan di awal kami sudah identifikasi juga sebenarnya lokasi lokasi tangkapnya. Kami bersama masyarakat mengidentifikasi musim tangkapan, lalu alat it yang dipakai masyarakat untuk menentukan kapan waktu yang tepat untuk menutup wilayah, sebagian wilayahnya mereka. Jadi sebenarnya bukan kami sebenarnya, memang masyarakatnya yang menentukan gitu ya? Berdasarkan pengetahuan itu. Kita sebutnya sebenarnya riset aksi partisipatif. Jadi masyarakat sendiri yang meriset, yang belajar, yang memahami angka-angka dan seperti itulah. Secara saintis dengan cara sederhana mereka tetap lakukan. Kami hanya mendampingi saja sebenarnya, menyiapkan data yang sudah kita kumpulkan tadi, kita siapkan. Oh, ini datanya yang kemarin yang kita diskusikan, ini, yang mana kita mau pakai. Oh, ternyata bulan segini cocoknya untuk ditutup dulu. Mungkin karena kebetulan cuaca lagi tidak bagus, kita juga kurang keluar, mending sekalian ditutup saja. Kira-kira ini mungkin Vio mewakili Tribuners di luar sana gitu ya, kalau mau berbicara tentang konsep buka tutup. Ini kan kalau di laut bagaimana yang konsep buka tutupnya yang kemudian dilakukan oleh para nelayan ini? Kalau kan ruangan ya tinggal tutup pintu gitu. Kalau laut gimana Kak? Mungkin secara gambaran atau sederhananya gimana? Ya, secara sederhana sebenarnya. Tadi kan saya sedikit menambahkan Pak Hari tadi ya, melengkapi sebenarnya dari Pak Hari bahwa pertama tadi ditanya kondisi nelayan di sana. Iya, sebelumnya. Kondisi laut di hampir seluruh wilayah Spermonde ya mengalami degradasi karena aktivitas yang disebut tadi destruktif itu banyak menggunakan bom, banyak menggunakan bius. Kemudian setelah itu karangnya hancur, ikannya menjauh. Kemudian itu juga yang membuat pendapatan nelayan semakin berkurang. Nah, sebenarnya kenapa disebut temanya hari ini kan inovasi masyarakat ya. Inovasinya itu adalah bagaimana mengelola sebuah wilayahnya dengan sistem buka tutup. Nah, kalau mungkin kayak di ruangan mungkin atau di darat di pagar. Kalau di laut tadi Pak Hari sudah sampaikan, kita petakan dulu di mana wilayah-wilayah tangkapnya. Nah, untuk penutupannya itu ditandai dengan pemasangan pelampung sebenarnya. Jadi ada setelah ditetapkan bersama oleh masyarakat, ya kayak itu hanya mendampingi dan memfasilitasi jika ada kebutuhan-kebutuhan nelayan seperti terhubung dengan pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, akademisi dan lain-lain. Disitulah tugas YKL sebenarnya. Jadi ada beberapa pelampung yang dipasang. Kalau ditutup itu ditutup secara bersama-sama, ada ritual, ada doa bersama oleh nelayan dan dihadiri oleh para pihak juga. Para pihak biasanya kita undang. Nah, sama juga saat dibuka. Jadi secara umum supaya Tribuner paham bahwa wilayah laut ini kan luas. Kadang kita tidak tahu apakah lautnya dipagar juga atau tidak. Itu karena melanggar kalau itu dipagari. Jadi wilayahnya dipasangi ada semacam pelampung bendera dan ada papan tertulis di situ bahwa wilayah ini untuk sementara ditutup selama 3 bulan. Nah, saat pembukaan dipanggil lagi para pihak untuk sama-sama membuka. Begitu. Para pihak ini siapa? Para pihak itu mulai dari Kementerian Kelautan dan Perikanan, ada pemerintah provinsi, pemerintah kota, pemerintah kelurahan, PH atau aparat penegak hukum dari Ditpol Air, Polsek, kemudian ada dari akademisi juga. Akademisi itu dari kampus banyak kita libatkan. Kampus termasuk perusahaan swasta kita libatkan di sana, dari pembeli-pembeli
gurita. Ekspor itu ya. Pengekspor gurita itu kita ajak juga ke masyarakat untuk melihat secara bersama-sama. Oke. Mungkin mau juga dapat gambaran jelasnya ini mengapa kemudian harus komoditas atau biota gurita gitu kan. Ya. Sedangkan kalau di Makassar sendiri kita tahu bahwa ada juga komoditas lainnya seperti ikan, udang dan sebagainya itu. Nah, ini kenapa fokusnya pada gurita nih, Kak? Iya, saya dulu tambahkan Pak Oke, ya. silakan. Nanti tambahkan Pak Hari juga kalau ada tambahkan. Ya ini ada banyak yang bertanya, kenapa YKL Indonesia memilih gurita? Karena pertama gurita itu harganya tinggi. Harganya tinggi, kemudian permintaannya besar juga. Nah ini juga yang melatar belakangi kami karena permintaan besar, jangan sampai orang semakin jauh. Karena bicara harga dulu, untuk gurita grade A yang ukurannya 2 kilo ke atas ya, itu harganya 95 saat ini harganya 95.000 per kilo. Jadi nelayan dapat saja 1 ekor bisa dapat kalau 3 kilo bisa dapat 300.000. Yang kedua, selain harganya yang tinggi adalah gurita ini tidak bisa ditangkap oleh nelayan dengan yang merusak. Dia tidak bisa dibom dan tidak bisa bius. Yang ketiga itu tadi ada fakta-fakta Pak Hari. Ini ada gambar-gambar gurita ya. Fakta-fakta bahwa gurita itu pertumbuhannya 2 kali lipat dari kalau bulan sekarang ini 1 kilo beratnya di alam ya. Bulan depan itu sudah 2 kilo. Dan sebenarnya ada banyak fakta gurita yang lain. Gurita itu setelah istilahnya menikah, itu akan mengalami kematian. Untuk jantannya, untuk betinanya, kalau dia sudah bertelur, itu akan juga akan mengalami kematian. Jadi kami gabungkan semuanya pembelajaran dari masyarakat, riset dan lain-lain. Itulah kenapa gurita yang menjadi jalan masuk. Karena kami kan mendampingi. Kalau langsung kayak Pak Hari nelayannya, Pak Hari, hari ini berhenti membom karena merusak karang. Itu kan langsung konservasi saja. Tidak ada nilai ekonomi di dalamnya, makanya ada juga pendekatan ekonomi yang kita dekatkan. Ya, yang terakhir, kenapa gurita juga? Gurita itu kan hidup di daerah terumbu karang. Jadi kalau kita contohnya tutup area gurita, yang ada guritanya, itu secara tidak langsung kita menjaga terumbu karang yang ada di situ dan biota-biota lainnya. Itu sih kenapa kami memilih gurita. Jadi ada banyak alasan-alasannya sebenarnya. Oke, ini juga sambil kita dengar penjelasan dari Kak Nirwan, kita juga melihat dokumentasi dari kegiatan atau daily activity yang kemudian ketika YKL turun begitu ya ke pulau-pulau Spermonde yang ada di Kota Makassar gitu ya. Oke, mungkin nextnya ada gambar apa lagi nih yang bisa diulas mungkin nih pada saat apa nih Kak? Ini yang kalau ditanya tadi ya. Penutupannya ini? Ya penutupan, bagaimana sih menandai laut itu ditutup. Itu ada pelampung, ada spanduk, dan ada bendera di situ. Itu yang dipasang oleh bersama-sama masyarakat. Oh, I see. Nah, itu ada para pihak juga lah yang hadir. Ada Pak Tentara, Pak Babinsa, dan lain-lain. Jadi ada tradisi juga ya Kak? Ada. Kalau di pulau itu namanya Pak Rappo. Ada baca-baca doa, kemudian ada songkobala juga, dan lain-lainnya. Oke, masih lekat juga dengan muatan lokal gitu ya? Gitu, kearifan lokal. Oke, ya. Nah, tadi kan kalau misalnya contohnya di bulan ini usianya atau beratnya dari gurita itu ada 1 kilo. Di bulan depan atau 2 bulan depan bisa sampai 3 kilo dan sebagainya gitu ya. Betul. Nah, kalau terakhir ini yang kemudian kakak sekalian turun ke Pulau Spermonde itu terakhir bulan berapa? Dan nantinya akan ke sana di bulan berapa lagi nih? Minggu lalu kan? Minggu lalu? Oke, minggu lalu berarti bulan Desember. Yeah. Nanti akan ke sana lagi atau membuka akses? Iya, kalau buka tutupnya kan per 3 bulan. Oke. Yang berlangsung sekarang kan di Pulau Lanjukan dan Pulau Bonetambu. Langkat Lanjukan kan ini 2 pulau berdekatan ya, satu Bonetambu. Pekan lalu kami sangat bahagia di Pulau Bonetambu karena itu untuk pertama kalinya wilayah yang ditutup selama 3 bulan itu dibuka. Saat dibuka banyak cerita-cerita bahagia dari nelayan yang kami dapatkan. Ini contoh saja ya, karena saat itu cuaca buruk, dalam waktu sebenarnya tidak cukup setengah jam, ada 2 orang nelayan itu sudah mendapatkan gurita yang sangat besar. Besarnya itu 1 ekor itu ada yang 3,6 kilo dan 3,3 kilo. Kenapa bahagia? Karena sebelum-sebelumnya gurita dengan grade seperti itu agak sulit didapatkan. Karena ini ada buka tutup. Buka tutup tadi yang ditutup selama 3 bulan dijaga.
Setelah menangkap dia kayak panen di laut terbuka. I see. Nah, setelah itu kami juga kaget. Kaget juga. Kaget dalam artian bukan cuma guritanya ya. Mereka sudah sepakat lagi langsung tutup lagi wilayah lain. Pokoknya tambah karena ini membahagiakan. Oke. Itu sih pekan Hasil lalu. penantian gitu ya. Ya, Gimana, pekan lalu ya saya tambahkan ya. Jadi selain gurita yang ukurannya 3 kilo tadi itu, ada tadi gambar itu yang gambar apa namanya? Lobster. Jadi masyarakat juga tidak hanya mendapatkan ini sebenarnya tidak mendapatkan gurita, tapi juga mendapatkan biota-biota lain yang di luar dari gurita. Bersyukurnya kemarin terakhir yang minggu lalu di foto tadi itu ada salah seorang dapat 2 ekor. Dia dapat 2 ekor lobster. Jadi dan tidak hanya di Pulau Bonetambu, di pulau sebelumnya juga di Langkai Lanjukang juga testimoni dari masyarakat, terutama ibu-ibu menyampaikan bahwa tidak hanya gurita sebenarnya memang yang mereka dapatkan berubah. Jadi kayak ikan-ikan yang kita konsumsi seperti kakap, kerapu itu juga semakin kelihatan, semakin ada dan ukurannya tidak kecil, dia tidak seperti biasanya. Jadi malah dominan biota-biota yang lainnya itu yang justru lebih banyak dirasakan oleh masyarakat. Oke, kirain BT-BT Kak. BT-BT juga banyak. Oke, BT-BT juga banyak. Oke. Oke. Nah, gimana ada perbedaan juga nggak? Maksudnya biasanya yang kecil mungkin jadi ketika 3 bulan jadi besar atau gimana? Ada yang menarik sebenarnya soal BT-BT ini kebetulan dibahas. Iya, gimana Kak? Jadi di lokasi buka tutup di Pulau Langkai Lanjukang itu masuk itu tadi ikan-ikan pelagis, ikan-ikan kecil itu, ikan-ikan kecil banyak sekali katanya. Dan mereka kan masyarakat di sana kan tidak menangkap itu sebenarnya, menangkap tapi tidak dipasarkan gitu ya? Tidak untuk skala besar. Oke. Nah, ini cerita di luar sebenarnya ini. Ada yang masih ada apa di Supermoon itu kan banyak destructive fishing. Masih ada sebenarnya pelaku yang meminta sebenarnya, saya beli saja itu areamu untuk saya bom misalnya. Aduh. Sempat ada yang seperti itu, tapi itu negosiasi antara pelaku dengan masyarakat di sana yang mengelola di sana. Masyarakat tidak mengizinkan lah, karena tujuannya memang adalah untuk melindungi itu dari pelaku-pelaku seperti mereka. Nah, itu saking menjanjikannya. Semakin banyak ikannya itu pelaku-pelaku yang itu juga ada juga oknum-oknum seperti itu. Melirik bagus memang sebenarnya. Oke, bahkan baik. mau beli. Lebih lanjut lagi Kak, mungkin tadi kan istilahnya akses buka tutup ini berlakunya setiap 3 bulan. Nah, bagaimana jika dari masyarakat sana mungkin ya kita tidak tahu, tapi let's say kemudian adalah kejadian ada mungkin satu nelayan yang kemudian diam-diam malah membuka dan sebagainya. Apakah ada kejadian seperti itu? Gitu. Ada, betul ada. Nah, itu tantangan di masyarakat. Tantangan di masyarakat. Jadi di kesepakatan bersama itu masyarakat ya bersama-sama bikin seperti misalnya kalau ada menangkap selama ditutup tapi ada menangkap itu ada sanksi, misalnya teguran, kemudian kalau memang dia berjenjang, intinya ketika tidak mau lagi dia hasil tangkapannya diambil dan dijadikan untuk kemaslahatan umat di pulaunya gitu. Tapi selama ini ada beberapa kali memang pelanggaran-pelanggaran seperti itu. Lebih banyak sih masyarakat di luar dari pulau itu yang masuk menangkap, tapi ada juga masyarakat yang di pulau yang sama juga menangkap, tapi pendekatannya adalah pendekatan persuasif, pendekatan yang lebih humanis, lebih sesama manusia lah, sesama masyarakat. Jadi tentu ada sanksi. Ya, tapi lebih ke teguran. Terakhir juga itu pentingnya keterlibatan para pihak. Yang tadi kita sebut kalau dari Nirwan tadi bilang ada APH, aparat penegak hukum. Jadi Babinsa, Babin Kamtibmas di sana itu juga terlibat ketika ada yang seperti itu. Jadi Babin Kamtibmas masuk secara
masyarakat juga secara pelan-pelan untuk menyampaikan itu, membantu pengelola masyarakat ini untuk meneruskan informasi itu. Takutnya kan ada kesenjangan hubungan sosial gitu antara nelayan yang satu dengan nelayan lainnya, makanya juga membutuhkan pihak lain dari luar pulau tersebut. Makanya tadi juga ada polsek dari pelabuhan ya Kak? Iya, di bawah Polsek Pelabuhan, Polsek Kecamatan Sangkara sebenarnya, tapi dia masih di bawah Polsek Pelabuhan. Oke, siap. Ada juga Direktorat Polisi Perairan. Ditpol Air, Polda Sulsel. Oke, setuju. Oke, nah ini kan selanjutnya ketika sudah mendapat gurita tersebut dengan kemudian berat yang semakin berat ya dari bulan ke bulan, ya, yang tentunya menggembirakan juga. Nah setelah itu apakah kemudian hanya diekspor begitu saja, tapi atau juga mungkin akan diolah juga dengan masyarakat di sana? Oh iya, kalau gurita memang ini sebenarnya dia tujuan pasarnya itu ekspor. Di Makassar itu, di Sulawesi Selatan itu yang makan gurita itu sangat sedikit ya. Yang kedua memang harganya yang tinggi, jadi mending lebih baik diekspor secara ekonomi, dan secara konsumsi lokal itu memang masih sangat rendah. Jadi kami kalau berbicara gurita ini, kami hubungkan dengan mereka dengan pasar. Jadi yang pertama hubungkan dengan pasar yang banyak di kawasan industri Makassar di Kima atau eksportir, ada beberapa perusahaan dan mereka membuat MOU juga dengan nelayan. MOU ini lebih kepada bagaimana biasanya kan nelayan tidak tahu harganya berapa sih harga gurita sekarang, karena sekarang sudah terhubung langsung dengan perusahaan, harga itu lebih transparan dan bahkan mereka bisa langsung jual ke eksportir yang harganya tentunya jauh lebih tinggi. Nah, karena berbicara gurita karena dia barang ekspor, ada juga barang-barang kalau mungkin di baju atau pakaian atau makan ada namanya barang reject ya. Nah, kalau di gurita ada namanya grade lokal, Pak Ria. Grade lokal. Kalau gurita kan secara gambaran kan dia punya 8 tentakel. Octopus. Ada 8. Kalau dia putus 3 tentakelnya, itu harganya langsung drop. Dari awalnya 95.000 per kilo berubah menjadi 10.000. 20.000 ya. Drastis per kilo ya. Per kilonya. Jadi kadang cuma dapatnya 20.000 ya. Satu ekornya. Karena gurita itu kan dibuat jadi ada namanya kalau di Jepang namanya frozen flower atau bunga gurita yang dibekukan. Dia tentakelnya semakin banyak. Kalau tentakelnya lengkap, full itu harganya tinggi. Jadi itu yang kami dampingi juga karena jadi salah satu tantangan itu juga masuknya ibu-ibu di sana. Kami pendampingan gurita-gurita yang lokal itu diolah oleh ibu-ibu di pulau, diolah menjadi namanya sambal gurita. Oh, sambal gurita. Dan sambalnya ya enak ya. Bisa dicoba lah ya. Bisa dicoba. Atau mungkin sudah dipasarkan di mana? Ada dipasarkan nama produknya ya. Secara umum untuk promosi di media sosial itu masih menjadi PR bagi kami. Tapi sudah ada Instagramnya namanya Indosea Produk, Indosea. Indosi sebenarnya tapi ibu-ibu Indo itu kan artinya ibu ya. Dia gabungan antara istilah global juga laut. Jadi ibu-ibu dari laut. Jadi hasil produksi dari ibu-ibu Pulau Langkat dan Pulau Lanjukan. Bukan cuma sambal gurita sih, sebenarnya ada abon ikan. Atau mungkin kerupuk gitu ya. Kerupuk sih kami belum masuk. Belum ya? Nugget gurita. Nugget rasa gurita? Bukan rasa gurita, memang nugget gurita. Dari gurita. Biasanya kan dari ayam. Nah, terus ini diolah dari gurita yang kemudian jadi nugget gurita. Itu bisa dilihat, diamati juga sama teman-teman Tribuners itu di Instagram gitu ya? Iya, Instagram Indosea.produk. Indosea.produk. Oke, langsung aja diakses teman-temannya untuk lebih lengkapnya. Nah, tadi berbicara tentang bagaimana kemudian diekspor gitu ya. Menjadi pertanyaan selanjutnya adalah ke negara mana saja akhirnya diekspor dari gurita-gurita ini? PR-nya besar nggak gitu berbicara tentang ekspor? Silakan Pak. Jadi kalau di Sulawesi Selatan sebenarnya gurita itu salah satu produk ekspor terbesar kedua. Dia kalau dua negara? maksudnya terbesar kedua produksinya untuk diekspor. Jadi paling banyak lah karena memang yang seperti tadi dibilang masyarakat kita tidak konsumsi itu, cenderung tidak mengkonsumsi gurita. Jadi kalau permintaannya itu lebih banyak ke Amerika, Eropa dan Jepang tentunya.
yang memang mereka suka itu, dan syukurnya karena di apa namanya, ada juga program global sebenarnya terkait itu, terkait masyarakat-masyarakat di Eropa yang meminta produk-produk perikanan itu dari hasil tangkapan yang baik, berkelanjutan. Jadi sinkron nih, di global mintanya seperti itu, seperti yang baik, yang dari hasil tangkapan yang baik. Di masyarakat juga melakukan tata kelola yang menangkap dengan cara yang baik juga. Sebenarnya terkoneksi. Jadi kalau yang minta itu, alhamdulillah kalau di pasar Eropa, Amerika Utara itu seperti itu. Mereka meminta produk yang kalau bisa berlabel, malah label. Berarti bukan hanya dari Asia saja gitu ya? Iya. Oke, peminatnya juga sampai ke Amerika, benua Eropa dan sebagainya. Oke, baik gitu. Dan kalau berbicara tentang tantangan, tadi juga disebutkan persoalan berkelanjutan. Ini kan tentunya bukan hanya 1-2 tahun saja program ini harusnya bisa berhasil begitu direalisasikan. Ini kan baru 3 pulau, masih ada 9 pulau yang menjadi PR. Bagaimana kakak menjawabnya? Kalau tantangan sebenarnya ya, sebenarnya kita belum singgung banyak tantangan. Pulau Langkat Lanjukan itu kan pulau yang kita tempuh 2-3 jam dari daratan utara Kota Makassar, dan tidak ada kapal reguler di sana. Jadi itu jadi tantangan tersendiri untuk pendampingan bagi kami. Tantangan selanjutnya itu di Pulau Langkat dan Pulau Lanjukan. Ini kenapa kami pilih juga Pulau Langkat Lanjukan? Dia itu pulau dengan tingkat keanekaragaman hayati yang tinggi, itu yang membuat juga banyak nelayan dari pulau-pulau lain menjadikan Pulau Langkat Lanjukan sebagai wilayah tangkapan favorit. Dan tantangan lainnya masih banyak dari pulau-pulau lain yang menangkap secara destruktif. Yang disebut Pak itu destruktif adalah menggunakan bom dan bius. Intinya merusak lah gitu merusak, penangkapan ikan yang merusak. Itu jadi tantangan tersendiri. Nah, sebenarnya tadi ada juga pertanyaan, terus bagaimana itu dijaga? Di beberapa pulau memang kami sudah bentuk yang namanya Pokmaswas atau kelompok masyarakat pengawas. Mereka inilah yang akan mengawasi secara bersama-sama. Berbicara keberlanjutan tadi, yang kedua, memang ini menjadi tantangan tersendiri ya di beberapa program. Nah, kalau kami di Pulau Langkat dan Lanjukan itu sudah memikirkan sejak pertama bagaimana program ini bisa berjalan konsisten dan bisa berkelanjutan, dan kami sudah pernah uji coba sebenarnya. Walaupun kami sejak 2021 hadir di Pulau Langkat Lanjukan, ada fase-fase tertentu kami kayak mengundurkan agak mundur setelah membentuk namanya. Kami berharap ya seluruh program melanjutkan itu betul-betul masyarakat. Makanya kami bentuk namanya Forum Pasibuntuluki. Forum Pasibuntuluki itu singkatan dari Forum Pengelola Sistem Buka Tutup Lanjukan dan Langkai. Nah, di Forum Pasibuntuluki itu adalah gabungan dari 16 kelompok. Jadi ada kelompok ibu-ibu, kelompok pengawas, kelompok nelayan, kelompok pariwisata, tokoh masyarakat dan lain. Inilah yang sekarang menjalankan sistem buka tutup. Jadi malah yang mengundang sekarang itu bukan YKL lagi. Kalau mau dibuka, mau ditutup, ada acara, Forum Pasibuntuluki yang sekarang sudah mulai inisiasi mengundang. Gitu langsung ya. Yang menggembirakan lagi Pak Ri, minggu lalu mereka secara mandiri, dia yang sendiri sudah tutup, dia yang sendiri yang buka, mereka sendiri yang mengawasi. Jadi memang keberlanjutan ini menjadi tantangan tersendiri. Nah, menarik, katanya 12 pulau ya. Di Makassar ini YKL baru 3. Walaupun di pulau-pulau lain kami bekerja ya, di Pulau Barancadi, tapi jalan masuknya itu bukan gurita ya, dia ikan kakap kerapu. Jadi kami memperhatikan juga sebenarnya apa komoditas yang ditangkap oleh nelayan. Jadi YKL itu selalu masuk ke komoditasnya dulu. Karena walaupun kami namanya adalah Yayasan Konservasi Laut, kami tidak melupakan yang namanya ekonomi. Karena ekonomi dan konservasi harus berjalan beriringan. Nah, berharap kami malah kami banyak belajar di Pulau Langkat Lanjukan, ini bisa diadaptasi di berbagai pulau. Bahkan bukan cuma di Kota Makassar, kami berharap ini bisa jalan di Kabupaten Pangkep, yang masih banyak menangkap gurita, di Sinjai, di Bulukumba, di Luwu, di Bone. Ini bisa kita jalankan sama-sama. Bahkan tidak hanya YKL yang bisa jalankan. Kami sementara susun bersama Pak Hari dan tim YKL yang lain, susun panduan kalau mau melaksanakan kegiatan yang sama di Pulau Langkat Lanjukan,
secara sederhana apa yang harus dilakukan dari pertama, kedua, dan ketiga. Kami sementara susun buku panduannya, dan itu kami pasti akan publikasikan. Nah, untuk sementara sudah ada juga buku-buku yang kami sudah terbitkan. Sudah 4 ya buku terkait program di sana, ada film dokumenter juga untuk bisa kita lihat sama-sama. Seperti itu, Pak. Saya Ini tambahkan. agak panjang. Mungkin ditambahkan. Tambahkan untuk keberlanjutan sebenarnya. Mengenai Keberlanjutan ya, karena itu betul-betul dari masyarakat sendiri yang menjalankan. Nah, itu fungsinya kita tadi kolaborasi. Jadi tidak hanya kami yang bergerak, tapi pemerintah juga. Pemerintah dalam hal ini DKP provinsi itu lebih semangat lagi karena melihat hasil-hasilnya ini, lebih semangat lagi untuk menerapkan ke wilayah-wilayah lain sebenarnya, dan sudah masuk ya di rencananya DKP untuk mengadopsi tata kelola sistem buka tutup ini untuk diterapkan di wilayah lain di Sulawesi Selatan. Oke. Jadi nggak masalah kalau direplikasi gitu Kita dengan daerah malah lain. senang. Malah Itu senang. harapan kami sebenarnya. Berarti saat ini memang masih dilaksanakan di area Kepulauan Spermonde Makassar saja ya gitu ya. Kedepannya apakah sudah ada yang hit up gitu, mau dong untuk pelajari mekanismenya seperti apa? Belum ada ya? Daerah Kalau yang meminta sih banyak ya. Banyak ya? Banyak yang meminta kami untuk mendampingi. Ada juga yang melakukan hal ini bukan cuma YKL, kami harus sampaikan itu juga. Di Selayar ada juga, tapi dengan teman-teman kami juga, ada Lini, kemudian ada Japes dari Gorontalo, kemudian ada di Wakatobi dan lain-lain. Ada banyak sebenarnya di wilayah yang menjalankan. Nah, kalau untuk di YKL kami berharap program seperti ini yang kami sementara susun atau rancang itu bisa masuk di Kepulauan 9 di Sinjai contohnya. Kemudian di Kabupaten Pangkep juga itu kami sementara susun dan berharap karena kami memang ini adalah lembaga yang secara profit kan namanya non profit ya. Kami butuh juga dukungan pendanaan. Kami masih mencarikan dukungan pendanaan dari baik pendanaan dari dalam negeri maupun dari luar. Tapi untuk sejauh ini ya kali itu banyak donor-donornya dari luar negeri sebenarnya. Oke, banyak donaturnya dari luar negeri gitu ya? Tidak banyak tapi ada. Iya kan tentunya berbicara tentang program harus ada modal gitu ya? Ya betul. Apalagi ini kan non-profit, Ya. tentunya butuh kolaborasi dan juga kerjasama Ya, dengan lembaga-lembaga yang bukan hanya dalam negeri tapi juga bahkan luar Ya. negeri gitu. Jadi kalau misalnya ada teman-teman di luar sana mungkin yang punya relasi, teman-teman, nah ini sih bantu nih untuk sampaikan. Mungkin kalau misalnya ada yang kemudian mau ikut berkolaborasi Ya, betul. atau juga memberikan bantuan, dukungan, support, nah dalam bentuk apapun, itu bisa hit up ke sosial media atau ke kontak mana nih Kak? Ya, kami sangat terbuka ya untuk berkolaborasi dengan berbagai pihak. Di website kami tersedia kontak-kontak kami, bisa menghubungi di email. Tapi lebih efektif itu kontak kami di email, walaupun semuanya ada kontak WA juga, kontak secara kelembagaan admin di sosial media. Cuma kadang karena terlalu banyak, kami juga jangan sampai ada sahabat Tribuners di sini yang pernah kontak YKL, kami belum balas. Kami minta maaf karena memang dalam sehari itu mungkin sama juga dengan media sosial Tribun Timur yang berpuluh-puluh juta sekarang followersnya ya. Oh my god, oh my god, keren sih. Itu kadang kita banyak yang terlewat pesan-pesannya. Oke. Jadi baiknya hit up langsung ke sosial email. media pribadi ya? ke email. Oke, ke email. Email lembaga ada di website kami. Boleh sebenarnya, disebutkan? info@yklindonesia.org. Info YKL. Kalau nama website kami supaya lebih lengkap ya, yklindonesia.org. Oke, yklindonesia.org. Di situ bisa semua dapat informasi yang kami sampaikan. Cerita-cerita kami, cerita nelayan, buku, video, dan kalau ada kayak terbuka open volunteer atau lowongan pekerjaan, kita tersedia di sana. Biasanya kami umumkan di sana. Berbicara tentang volunteer, sebelum kita ke closing statement, gimana? Maksudnya ada syarat tertentu kah? Atau mungkin ada pembayaran kah atau sebagainya? Jangan sampai ada pungutan gitu, tapi yang kemudian mengatasnamakan YKL. Mungkin kalau tidak dipungut biaya. Pak, ya, secara kelembagaan kami persyaratannya ya, biasanya memang ketertarikannya kami lihat ya, secara keilmuan itu biasanya kita bisa belajar sama-sama. Ketertarikan untuk bekerja bersama di lapangan, bekerja
bersama dengan masyarakat itu yang utama ya. Tapi memang kadang ada beberapa persyaratan khusus, tapi itu kami selalu memikirkan bagaimana persyaratan-persyaratan itu tidak memberatkan berbagai pihak. Betul. Kalau khususnya anak-anak muda nih kalau mau terlibat. Kami juga punya agenda tahunan yang peluntir itu kegiatan, memang nama kegiatannya bersih pantai. Tapi sebenarnya bukan bersih pantai tujuan utamanya, tapi lebih kepada kampanye dan mengajak anak-anak muda terlibat. Pesertanya bisa sampai kita libatkan sampai 1.000 peluntir, 500 sampai 1.000 orang peluntir. Sudah terlaksana tahun ini? Tahun ini kami masih susun juga. Biasanya memang tahun ini sudah, nanti tahun depan ada lagi. Ini sudah akhir Desember ya. Okay. Banyak kegiatan-kegiatan, ada juga kegiatan-kegiatan pelatihan dan semuanya kami jamin gratis. Tidak ada pungutan sedikit pun kalau bergabung di EKL. Di kondisi tertentu, tapi kami tidak menjanjikan ya. Di kondisi tertentu bahkan kami yang siapkan uang transportnya kalau ke lapangan, karena jangan sampai ini sudah jadi secara sukarela, secara transportnya dia harus mengeluarkan lagi uang. Jadi kalau ada yang mengatasnamakan tadi, itu bukan dari kami. Jangan sampai kan orang sudah melihat bahwa ini adalah ya satu organisasi komunitas besar gitu ya, yang kemudian mengaku-ngaku di luar sana. Nah makanya pada kesempatan ini kita langsung tanyakan kepada direkturnya dan juga program manajernya gitu. Oke. Sebagai closing statement Kak Nirwan dan juga Kak Fahri, mungkin seperti apa harapan atau juga rencana ke depan dari YKL Indonesia mungkin ke depan? Dulu ya. Silakan. Sebelum ditutup sosialisasi sama. Jadi silakan kalau Kak Fahri. Saya sedikit bicara tambahan terkait tantangan dari masyarakat lokal kita di pulau-pulau kecil. Jadi tantangannya adalah karena selama ini mereka itu tidak minim dilibatkan secara langsung dalam pengelolaan, khususnya di wilayah lautnya, terutama karena memang lautnya open access, semua boleh menangkap, tapi kemudian kalau ada tata kelola yang dijalankan oleh masyarakat itu sebaiknya mestinya diakomodir secara kebijakan, secara aturan, sehingga lebih kuat mereka dalam hal seperti yang kita bicarakan tadi soal kalau ada konflik-konflik sosial antar mereka. Makanya kalau ada kekuatan hukum itu akan lebih bagus. Lalu kemudian harapannya adalah lebih jauh daripada ekonomi dan konservasi sebenarnya, bagaimana hubungan masyarakat laut, masyarakat dan alam itu terus berjalan tanpa harus ada saling menyakiti, sehingga itu memang kita pendekatannya tadi ekonomi dan konservasi itu bisa berjalan bersama sebenarnya dan saling menguatkan. Ya mungkin itu tambahan, mungkin kalau sobat-sobat Tribuners mau berlibur, mau healing di Pulau Lanjukang, rekomendasi kami. Salah satu pulau tercantik di Kota Makassar. Lanjukang ya? Iya. Langkai Lanjukang. Langkai Lanjukang. Oke, terima kasih banyak Kak Fahri, dan tentunya bagaimana harus berjalan beriringan lah ya antara ekonomi dan juga ekosistem atau juga konservasi itu. Oke, ditutup oleh Kak Nirwan, seperti apa rencana ke depannya, harapannya? Rencana ke depannya kami harus melihat juga ya, kami perlu sampaikan bahwa dengan berjalannya program di Pulau Langkai Lanjukang ini belum sempat kami highlight tadi, padahal ini yang penting ya. Apa sih dampak yang dirasakan oleh nelayan di sana? Dan kami sudah melakukan riset juga, pendataan bukan kami di EKL tapi dari akademisi. Secara umum dengan adanya buka tutup tadi itu kondisi terumbu karangnya memulih sendiri. Kami mencatat ada terjadi peningkatan, istilahnya kalau karang bertambah luas itu pemulihannya 10-15%. Itu cukup tinggi kalau untuk istilahnya tutupan terumbu karang. 10-15% terumbu karangnya pulih sendiri karena sudah tidak ada yang bom, karena dijaga, ditutup. Selain ekosistem, ekonomi juga. Ternyata yang membahagiakan adalah semenjak sudah buka tutup dan ada program-program pendekatan lain, pendapatan nelayan di sana itu naik 56,6%. Itu yang membahagiakan. Nah, selanjutnya ada juga yang tidak kalah penting, spesies-spesies yang dilindungi dan terancam punah. Ini juga yang membahagiakan. Jadi ada 3 yang membahagiakan. Di sana dulu penyu itu sangat jarang ditemui. Kalau sekarang banyak sekali penyu yang bisa dengan sangat mudah kita kalau berlibur ke Pulau Lanjukang itu bisa bertemu dengan penyu-penyu. Di sana 2 jenis penyu, penyu hijau dan
penyu sisik. Bahkan kalau mau liburan ke sana, teman-teman Tribuners bisa juga melepas penyu. Di sana ada penyu-penyu yang dijaga oleh masyarakat dan berpuluh-puluh ribu dari data kami. Kemudian ada banyak baby shark. Baby shark di pinggir pulau itu bisa temukan karena semenjak buka tutup ini biota yang dilindungi terancam punah nih semakin terlihat di pulau-pulau itu. Jadi banyak semakin menampakkan diri gitu ya. Jadi sebenarnya sebagai closing statement, kalau dari saya, karena tadi ada kata bahagia, mari kita bahagia membahagiakan juga. Kami bahagia menjalankan program, masyarakat pulau bahagia juga karena ada dampak positif. Nah, harapan ke depan, semoga kami bisa berkolaborasi dengan berbagai pihak, termasuk dengan media, para pihak lainnya, supaya pentahelix itu betul-betul bisa berjalan dengan baik. Itu sih harapannya. Cukup. Mari bahagia membahagiakan dan jangan lupa bahagia. Tepuk tangan dulu dong untuk kita semua. Dan terima kasih juga atas insight menariknya juga di hari ini yang kemudian mungkin Vio dan juga teman-teman Tribuners yang sedang menyaksikan kita ini bisa kemudian mendapat insight baru, wawasan baru mengenai bagaimana kemudian biota yang sekali lagi mungkin terancam punah di beberapa waktu lalu akhirnya kemudian bisa berdampak positif, bahkan juga berdampak dari segi ekologi, ekonomi semua meningkat begitu ya. Membahagiakan semua pihak ataupun juga kita sama-sama menjaga alam lah ya. Tempat dimana kita bisa memiliki kehidupan yang bermakna ini. Terima kasih banyak Kak atas waktunya, sehat sukses selalu dan juga salam buat teman-teman YKL Indonesia Makassar lainnya ya. Akhir kata saya Fiorena Jaretno mewakili kedua narasumber dan juga tim pamit undur diri. Semoga informasi yang kita bagikan ini bernilai edukasi, informatif dan juga menjadi inspirasi bagi kita semua. Saya Fiorena Jaretno pamit undur diri dari hadapan Anda. Sampai jumpa dan selamat sore. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.